Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishak Salami dari kelas A Teknologi Pendidikan dan rekan-rekan saya lainnya ingin menjelaskan materi tentang Islam disiplin ilmu dengan menggunakan PPT interaktif. Materi pertama boleh di next. Nah, di sini ada pada materi pertama ini terdapat yang pertama itu ada konsep ilmu dalam Islam. Jadi, konsep ilmu dalam Islam di sini ada beberapa kutipannya. Boleh di next lagi? Pengertian dan hakikat ilmu. Etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu ilm atau mengetahui. Dan akar kata ain lam mim yang berarti pengenalan, kesadaran dan pemahaman. Kemudian ada perspektif Islam menurut Al-Atos, yaitu ilmu adalah datangnya makna sesuatu ke dalam jiwa atau husul, atau sampainya jiwa pada makna sesuatu atau wusul. Kemudian ada perspektif Barat. Jadi menurut Barat, dipandang sebagai produk rasio akal dan indera manusia yang bersifat antroposentris, membatasi objek pada hal-hal empiris serta cenderung sekuler. Next. Di sini ada cara-cara memperoleh ilmu. Yang pertama itu menurut perspektif Islam ada 3. Yang pertama itu indera yang sehat, kemudian yang kedua berita yang benar, kemudian yang ketiga adalah intelek, akal serta ilham atau intuisi. Kemudian perspektif Barat. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada empirisme, kemudian yang kedua ada rasionalisme, kemudian yang ketiga ada fenomenalisme. Kemudian yang keempat ada intuisionisme. Dan terakhir yang kelima metode ilmiah, prosedur sistematis melalui pengalaman dan hipotesis. Next. Kemudian di sini ada klasifikasi ilmu menurut Al-Hindi. Yang pertama itu ada ilmu ilahiyah, berasal dari wahyu Allah, yaitu teologi, Quran, hadis, dan fikih. Kemudian itu ada ilmu manusia, diperoleh melalui belajar dan kerja keras, meliputi logika, fisika, matematika, psikologi, kedokteran, dan lain-lain. Next. Di sini ada hierarki pengetahuan. Terdapat 5 komponen utama atau tingkatan utama dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama itu ada tradisi, kemudian yang kedua ada otoritas, kemudian yang ketiga ada trial dan error. Kemudian yang keempat itu adalah penalaran logis. Kemudian yang kelima ada metode ilmiah, tingkatan tertinggi yang sistematis dan berbasis data. Next. Kemudian di sini ada eksistensi kebenaran ilmiah. Ada beberapa teori untuk menguji kebenaran. Yang pertama itu ada koherensi, kemudian yang kedua ada korespondensi, kemudian yang ketiga ada pragmatis, kemudian yang keempat ada formatif, kemudian yang kelima ada regulius atau regulistik. Jadi bersumber dari wahyu Tuhan sebagai kebenaran mutlak. Next. Di sini ada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahnaf dari kelas 4B TP. Materi selanjutnya yaitu ada integrasi akal dan wahyu. Berikut adalah kutipannya. Next. Konsep akal dalam perspektif Islam sendiri adalah potensi imateri atau bagian dari jiwa atau roh yang memungkinkan manusia memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan tentang realistis. Selain fungsi kognitif untuk berpikir, akal juga memiliki fungsi moral untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Akal bekerja melalui analisis rasional, sementara kolbu atau hati bekerja melalui intuisi atau ilham. Integrasi keduanya sendiri menghasilkan keputusan yang rasional sekaligus bermoral. Pada next. Wahyu sendiri adalah sistem komunikasi ilahi kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk normatif bagi manusia. Wahyu merupakan sumber kebenaran mutlak yang bersifat pasti, tidak berubah karena zaman, dan berfungsi sebagai standar nilai. Peran wahyu sendiri bertindak sebagai penyempurna akal, memberikan panduan pada hal-hal yang tidak terjangkau oleh rasio manusia atau transenden. Next. Integrasi akal dan wahyu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu urgensi
yang artinya pemisahan atau dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dianggap sebagai penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang kedua yaitu simbiosis, akal digunakan untuk memahami dan mengaplikasikan wahyu, sementara wahyu menjadi kontrol moral agar akal tidak terjebak dalam relativismenya. Next. Berikut ini adalah menurut pandangan para tokoh yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Materi yang ketiga yaitu adab dan pembelajaran. Next. Berikut adalah kutipannya. Next. Internalisasi adab. Nah, internalisasi adab sendiri adalah proses menanamkan nilai-nilai ke dalam diri seseorang hingga menyatu dengan kepribadian dan tercermin dalam tindakan yang nyata. Pengetahuan terstruktur yang disusun secara sistematis melalui metode tertentu dapat diuji kebenarannya. Dalam perspektif Islam sendiri, adab mencakup tata perilaku yang benar berdasarkan ilmu dan wahyu, serta pengenalan terhadap tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan penciptaan. Next. Berikut adalah tahapan internalisasi adab. Proses penanaman adab sendiri dilakukan melalui 3 tahap utama yaitu transformasi nilai, transaksi nilai, serta transinternalisasi. Next. Berikut adalah adab dan etika ilmuwan. Seorang ilmuwan sejati tidak hanya ahli dalam bidangnya, tapi juga harus memiliki sikap ilmiah dan etis, antara lain tidak pamrih, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta memiliki kerendahan hati atau tawadu. Next. Berikut adalah landasan dan implementasi, yaitu landasan tauhid dan implementasi nyata. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Pak Judit Ramdhani Isyana dari Teknologi Pendidikan Kelasnya akan melanjutkan presentasi Islam Disiplin Ilmu. Yang selanjutnya yaitu Islamisasi Ilmu. Di sini ada beberapa kutipan yang kami ambil sebagai referensi dalam membuat PPT. Lalu Islamisasi ilmu adalah gagasan yang dipelopori oleh tokoh seperti Syekh Muhammad Nauqib Al-Atas dan Ismail Razi Al-Faruqi. Islamisasi ilmu merupakan proses integrasi antara nilai-nilai tauhid ke dalam ilmu-ilmu sekuler. Jadi ilmu-ilmu yang sebelumnya dari pandangan barat akan melakukan proses islamisasi menjadi nilai-nilai tauhid. Nah, ada islamisasi ilmu kontemporer. Islamisasi ilmu kontemporer adalah islamisasi ilmu yang kekinian. Jadi, semakin baru ilmu-ilmu yang ada menurut pandangan barat akan melakukan proses islamisasi agar di dalamnya terdapat nilai-nilai tauhid. Dan selanjutnya ada islamisasi kampus, yaitu merupakan sistematis untuk mentransformasikan lingkungan perguruan tinggi agar selaras dengan nilai-nilai Islam, baik secara akademik maupun non-akademik. Hal ini berfokus pada pendidikan karakter yang dilandasi oleh akhlak, adab, dan keteladanan figur Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya yaitu ada budaya akademik Islami atau budai. Budai ini memiliki 2 dimensi utama. Yang pertama adalah penguatan iptek, dan yang kedua adalah tuhiyah. Yang selanjutnya yaitu islamisasi ilmu dan kampus. Islamisasi kampus tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, melainkan justru memperkuat dimensi moral dan spiritual dalam melahirkan insan akademis yang cerdas dan bertanggung jawab untuk mencapai efektivitas yang maksimal. Perguruan tinggi disarankan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara serius ke dalam disiplin ilmu umum dan meningkatkan kualitas pemahaman dosen terhadap konsep Islamic worldview. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep manusia terdidik. Konsep manusia terdidik merupakan individu yang tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga memiliki etika, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, manusia terdidik itu adalah individu yang memiliki nilai-nilai profil Pancasila, seperti beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, benalar kritis dan kreatif, hingga mampu bergotong royong dan memiliki wawasan global. Yang selanjutnya itu ciri-ciri manusia terdidik. Yang pertama ada belajar sepanjang hayat, berpikir mandiri, hubungan sosial yang baik, tahu prioritas, dan seimbang. Yang selanjutnya adalah faktor pembentukan manusia terdidik. Yang pertama ada faktor sekolah atau formal, lalu ada keluarga, selanjutnya ada masyarakat, dan juga ada teknologi, yaitu penggunaan media digital secara bijak untuk literasi dan inovasi. Tantangan pendidikan di Indonesia mewujudkan manusia terdidik menghadapi beberapa kendala, seperti akses dan fasilitas, kualitas pendidikan, kurikulum dan teknologi, masalah sosial, yaitu angka putus sekolah, dan degradasi moral di era digital.
Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Oke baik, perkenalkan nama saya Eka Sabrizal Pratama dari Teknologi Pendidikan kelas C. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini masuk ke hakikat pendidikan. Nah, hakikat pendidikan di sini ada dikutip darinya. Terus, nah yang pertama definisi hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses pembinaan manusia secara menyeluruh. Holistik pendidikan bukan hanya soal ujian atau sekolah formal, melainkan upaya sadar untuk mengembangkan potensi intelektual, spiritual, dan sosial seseorang. Dalam Islam pendidikan mencakup 3 konsep utama. Yang pertama yaitu al-tarbiyah, al-ta'alim, dan al-ta'lim. Next. Nah, di sini hakikat manusia adalah pendidikan. Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi jasmani dan rohani yang harus terus berkembang. Baik in proses. Dalam pendidikan Islam, manusia memiliki 2 peran utama. Yang pertama itu sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang kedua itu sebagai khalifah. Next. Tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk insan kamil, manusia paripurna, yaitu individu yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal. Keberhasilan pendidikan tidak diukur dari nilai akademik, melainkan dari moral dan spiritual dalam perilaku sehari-hari. Next. Nah, evaluasi lebih dari sekedar angka. Evaluasi dalam pendidikan Islam berfungsi untuk menilai perkembangan kepribadian secara utuh. Yang pertama al-aslah, yang kedua al-tazkiyah, yang ketiga al-tajdid. Nah, pendidikan sebagai pembentukan karakter. Esensi pendidikan adalah memanusiakan manusia. Ilmu tanpa akhlak akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, pembentukan karakter seperti sidik, amanah, dan tawadu menjadi prioritas utama. Next. Setiap manusia lahir dengan potensi dasar fitrah. Pendidikan berfungsi mengarahkan fitrah tersebut melalui proses belajar sepanjang hayat, lifelong education, agar sesama manusia mandiri dan bermanfaat bagi sesama. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Boleh? Di sini ada materi terakhir yaitu landasan teologis. Nah, di sini ada beberapa kutipan yang diambil dalam materi ini. Jadi, definisi landasan teologis pendidikan yaitu dasar pemikiran pendidikan yang bersumber dari ajaran agama, Al-Quran atau hadis. Jadi intinya itu pendidikan tidak hanya soal otak intelektual, tetapi menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai pedoman utama untuk membentuk iman dan akhlak. Next. Nah, di sini ada dasar utama yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian di hadis terdapat dari riwayat Tabrani yang berbunyi ta'allamu wa'allimu wa tawaddu'u limu'allimukum wa layalau limu'allimukum, yaitu artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Next. Di sini ada tujuan pendidikan secara teologis. Yang pertama itu membentuk iman, menjadikan peserta didik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada menyempurnakan akhlak. Jadi sesuai misi Nabi Muhammad SAW, pendidikan harus menghasilkan manusia yang berperilaku mulia. Next. Di sini ada peran agama dalam membentukkan karakter. Agama berfungsi sebagai pengarah agar peserta didik memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama itu ada tanggung jawab, kemudian yang kedua ada integritas, yang terakhir ada fokus pada hati dan amal. Next. Nah, mungkin sekian materi yang kami sampaikan. Saya Ishak Asalami. Saya Eka Sabrizal Pratama. Saya Raffi Ahnaf. Saya Fajril Indonesiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.